Alhamdulillahilladzi amarona an nuqimal ijtima'a wal ittihad wa tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi akhbarana biyaumil ma'ad wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-haijus syarafa fawqal ibad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ittaqullah fa innahu madaru kulli sa'adah. Qala ta'ala azza wa jal fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, satu-satunya manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak di hari kiamat kita semuanya sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Beliau adalah baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar menjalankan perintah-perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ketahuilah bahwasanya di dalam Al-Quran surah yang ke-66, yaitu surah At-Tahrim juz 28 ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap orang-orang yang beriman agar hendaknya selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, yakni taubat yang semurni-murninya, taubat yang memenuhi syarat-syarat taubat, sehingga taubatnya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah bertaubat ini bukan hanya ditujukan kepada pelaku dosa, akan tetapi yang notabene tidak melakukan dosa pun diperintahkan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Kata Allah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman,
Tubu, bertaubatlah kalian ilallahi kepada Allah taubatan dengan taubat nasuha yang semurni-murninya taubat. Asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhanmu ayyukaffiru ankum sayyiatikum, akan menghapus keburukan-keburukanmu, akan menghapus dosa-dosamu dengan taubat yang kamu lakukan kepadanya. Wa yudkhilakum, dan Tuhanmu akan memasukkan kamu jannatin ke dalam sorga-sorga, tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya opo al anharu, kolam-kolam atau sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Demikian pula dalam sebuah hadis, baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, Ayuhan nas, badiru bil a'mali salihati qabla an tashqalu, wa badiru bit taubati qabla an tamutu, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu ta'ala, wa aksiru minas shadaqah bisirri wal alaniyah, tunsoru wa tujbaru wa tuhbaru. Kata beliau dalam hadis ini, wahai sekalian manusia, bersegeralah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum akhirnya nanti satu saat pasti kalian akan sibuk. Bersegeralah kalian untuk mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah sebelum akhirnya nanti. Pasti kalian akan sibuk, baik sibuk dengan berbagai macam pekerjaan ataupun aktivitas kalian di dalam keseharian kalian, dan ataupun sibuk dengan akan datangnya berbagai macam penyakit kepada kalian dikarenakan kalian sudah memasuki usia tua. Karena semakin bertambah usia kita, semakin sepuh kita, kenikmatan-kenikmatan dari Allah akan mulai dikurangi, dan datanglah berbagai macam kesibukan. Pada waktu itu kita akan sibuk mengurusi penyakit yang berada di dalam diri kita. Maka bersegeralah kalian mengerjakan amal soleh sebelum akhirnya kalian sibuk dengan penyakit yang ada pada kalian. Kemudian wabadiru bitaubati qabla an tamutu, kata Nabi. Bersegeralah kalian bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah sebelum akhirnya nanti pasti kalian akan mati. Kemudian kata beliau, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu ta'ala, dan hendaklah kalian menyambungkan hubungan kalian dengan Tuhan kalian, yaitu Allah Tuhan semesta alam, yaitu dengan cara diantaranya memperbanyak zikir kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melupakan untuk selalu berzikir kepada Allah, karena apabila kita melupakan untuk berzikir kepada Allah, itu artinya kita telah memutuskan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap kali kita selesai melaksanakan sholat fardu 5 waktu, kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa juz 5 ayat 103, Allah menegaskan, Fa'idha qadaytumus shalah fadhkurullaha, maka apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai melaksanakan sholat, itu adalah merupakan bagian daripada sunnah-sunnah sholat itu sendiri. Kemudian yang keempat kata beliau, wa aksiru minas shadaqah, perbanyaklah oleh kalian bersedekah. Yang punya harta, bersedekahlah dengan hartanya. Yang punya ilmu, bersedekahlah dengan ilmunya. Yang punya tenaga, bersedekahlah dengan tenaganya. Yang punya apapun, bersedekahlah supaya kalian di akhirat memperoleh pahala sedekah yang begitu besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bisirri wal alaniyah, kata beliau, hendaklah kalian bersedekah baik dalam keadaan rahasia, yakni engkau mengeluarkan sedekah, sementara orang yang engkau beri sedekah, ia tidak mengetahui siapa yang telah memberi dirinya sedekah. Hal ini ya yang telah dilakukan oleh para ulama salafus salih al-mutaqaddimin, para ulama yang hidup di 3 generasi awal permulaan Islam,
yaitu 300 Hijriah. Mereka ketika mereka melihat para pengemis sedang tidur di emperan-emperan atau di tepi-tepi jalan, mereka taruh uang di bawah badannya. Sementara pengemis sedang tidur tidak mengetahui siapa yang menaruh uang di bawah badannya. Maka ketika pengemis itu bangun, dia merasa girang, merasa senang karena ada uang di bawah badannya. Dan dia nggak tahu siapa yang naruh uang tersebut. Itulah yang dimaksud sedekah sir, sedekah yang diberikan secara rahasia. Orang yang diberi sedekah tidak tahu siapa yang telah memberi dirinya sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, as-sadaqatu sir tutfi'u ghadabur rabbi. Sedekah sir yang kita keluarkan itu bisa meredam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi Allah murka sehingga mendatangkan berbagai macam malapetaka bencana, baik itu berupa banjir bandang, angin puting beliung yang menghantam berbagai macam tumbuh-tumbuhan, pepohonan atau rumah, bangunan-bangunan, ataupun longsor dan sebagainya. Boleh jadi salah satu di antara faktor penyebabnya banyak umat manusia yang tidak suka mengeluarkan sedekah sir, sedekah rahasia. Wal alaniyah, dan bersedekahlah kalian dengan terang-terangan. Kita diperintahkan baik sedekah secara rahasia maupun secara terang-terangan, artinya diketahui banyak orang. Silahkan, yang penting luruskan niat dalam hati bahwa kita bersedekah semata-mata hanya karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, bukan karena riya, bukan karena mengharap pujian dari manusia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan sorga bagi siapapun yang melakukan amal kebaikan, yang melakukan amal soleh, yang melakukan amal ibadah, dan di hatinya mengharapkan pujian dari manusia. Orang yang seperti ini, walaupun ibadahnya rajin, haram masuk sorga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah menegaskan dalam sabdanya, Inna Allah Taala haramal jannata ala kulli murah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar mengharamkan masuk surga atas setiap orang yang melakukan ibadah, yang melakukan kebaikan, yaitu dengan riya, mengharapkan pujian dari manusia. Dan riya ini termasuk syirik kecil, syirik asghar. Yang namanya syirik walaupun kecil sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir kata beliau, tunsoru wa tujbaru wa tuhbaru. Apabila yang 4 perkara tersebut kalian lakukan, yaitu bersegera beramal soleh sebelum datang berbagai macam kesibukan, bersegera bertaubat kepada Allah sebelum mati, kemudian menyambungkan hubungan kepada Allah dengan banyak berzikir kepada Allah, dan mengeluarkan sedekah, memperbanyak sedekah baik rahasia maupun terang-terangan. Apabila yang 4 perkara tersebut kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kata Nabi, tunsoru wa tujbaru wa tuhbaru, niscaya kalian akan diberikan pertolongan oleh Allah, akan ditambal kekurangan-kekurangan kalian, dan akan digembirakan kalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, materi khutbah Jumat yang ingin Al-Fakir sampaikan adalah mengenai 3 amalan yang paling utama dilakukan di alam dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, Abdulul a'mal ala jahril ardi salasatun. Amal-amal, perbuatan-perbuatan yang paling abdol, yang paling istimewa, yang paling utama yang dilakukan di atas permukaan bumi itu ada 3 perkara. Yang pertama kata beliau, tolabul ilmi, mencari ilmu agama, duduk di pengajian rutin, duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat agama yang disampaikan oleh para ulama, oleh para kiai, oleh para habaib. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam kitab Nasaihul Ibad, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhil ardal qalbal maita binuri hikmah kama yuhil ardal maitata bima'il matar. Hendaklah kalian selalu duduk berkumpul bersama para ulama, mendengarkan perkataan mereka, mendengarkan perkataan para hukama, karena sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian yang kedua adalah berjihad di jalan Allah, dan yang ketiga adalah mencari rezeki yang halal untuk menafkahi keluarga. Fatalibul ilmi habibullah, kata Nabi. Orang yang istiqomah mencari ilmu agama, mereka adalah habibullah, para kekasihnya Allah. Wal mujahidu
dan orang yang berjuang di jalan Allah, mensiarkan ajaran agama, membela agama dengan mengorbankan harta bendanya, jiwa raganya, mereka adalah waliullah, mereka adalah kekasih kesayangan Allah. Dan yang ketiga kata Nabi, wal kasibu minal halal karimun 'alallah. Orang yang mencari rezeki yang halal, yang berusaha mencari rezeki yang halal, pencaharian yang halal, itu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih mulia tukang rongsokan mencari barang bekas di tempat-tempat yang kotor untuk menafkahi keluarganya, istri dan anak-anaknya, untuk mendidik anak-anaknya, ketimbang para pejabat yang korupsi, duduk di kursi berdasi tapi memakan uang rakyat. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.